Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 556-560. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinmu menatap punggungnya yang menjauh, lalu tiba-tiba bertanya, Zhehuali, tidakkah kau ingin menunjukkan kepadaku keterampilan pisau gurumu? Zhehuali berhenti dan menoleh ke belakang untuk berkata, tidak, aku ingin kamu melihat keterampilan pisauku. Kinmu tersenyum dan berkata dengan santai, ketika kau mengatakan ingin memperlihatkan padaku keterampilan pedang Luo Wushuang, aku tahu kau bukanlah lawanku, itu karena keterampilan pedang itu milik Luo Wushuang dan bukan milikmu. Tidak peduli seberapa sempurna kau mengolahnya, itu tetap milik Luo Wushuang. Sekarang kau ingin aku memperlihatkan keterampilan pedangmu, jadi akhirnya kau berhak menjadi lawanku. Baiklah, aku akan menunggumu. Zhehuali pergi, tetapi suaranya masih terdengar oleh Kinmu. Jangan mati, Tuan Furiluo telah mengumumkan hadiah untukmu, dan banyak murid Dewa Iblis sedang menunggumu di jalan di depan. Orang ini jauh lebih imut daripada tuannya Luo Wushuang. Keterampilan pisaunya juga telah meningkat pesat, maju dengan kecepatan yang luar biasa. Kinmu melihatnya pergi dan merasakan tekanan berat menimpanya. Otot-ototnya bergetar, dan dia menghancurkan tekad pisau dari mata Zhehuali. Bahkan ada suara retakan yang tajam seolah-olah tatapan pria itu telah terwujud. Kecepatan itu sungguh mengerikan. Kemajuan Zhehuali dalam jalur pisaunya sangat hebat, dan dia memiliki tubuh jasmani dan roh primordial dari dewa muda sejati. Jika dia memasuki batas ekstrim dari keterampilan pisaunya, mustahil bagi Kinmu untuk mengalahkannya. Dia telah melangkah ke batas keterampilan pisaunya, jadi jika dia melangkah maju, dia akan menciptakan keterampilan pisaunya sendiri, seperti bagaimana Kinmu menciptakan pedang bencana. Dia juga akan menemukan keterampilan pisaunya sendiri, dan itu akan dekat dengan jalannya. Alasan mengapa Zhehuali meningkat dengan kecepatan yang luar biasa adalah karena tekanan yang ia rasakan dari Kinmu. Namun sekarang keadaan telah berubah. Giliran Kinmu yang merasa tertekan oleh Zhehuali. Titik terlemah dari tubuh jasmani saya adalah saya melatih semua bagian secara terpisah. Tangan saya adalah tangan, kaki adalah kaki, mata adalah mata, dan hati adalah hati. Saya tidak dapat menyatukan semua kekuatan menjadi satu. Jika saya dapat melakukan itu, tubuh jasmani saya tidak akan lebih lemah dari para dewa muda sejati dan iblis muda sejati itu. Saya bahkan akan lebih kuat dari mereka. Kinmu menuju ke arah matahari sambil berpikir. Alasan mengapa Zhehuali, Yuhe, dan yang lainnya memiliki tubuh jasmani yang kuat adalah karena teknik yang mereka kembangkan telah diberikan kepada mereka oleh para dewa dan setan. Teknik-teknik ini telah melalui penyempurnaan selama bertahun-tahun dan dapat melatih setiap aspek tubuh secara ekstrim. Zhehuali, Yuhe, dan para ahli muda lainnya tidak perlu berpikir mengapa teknik mereka harus disebarkan dengan cara tertentu, hanya mengolahnya sesuai dengan instruksi. Ini sudah cukup bagi tubuh jasmani mereka untuk mencapai alam yang sangat tinggi. Namun, berbeda halnya dengan Kinmu. Ia baru mempelajari teknik pertama dari teknik 3 eliksir tubuh penguasa dari kepala desa, yang hanya memiliki teknik tetapi tidak memiliki keterampilan atau seni ilahi. Ia mencampur dan mencocokkan, menggabungkan banyak hal ketika ia memiliki kesempatan. Baik dan buruk muncul darinya, tetapi pada akhirnya, teknik 3 eliksir tubuh penguasa miliknya adalah Raja Sampah. Itu seperti pakaian seorang pengemis yang penuh dengan lubang dan harus sering diperbaiki. Kemudian, dia mempelajari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dan memahami teknik persatuan. Dia kemudian menyadari dari Qin Hanzhen bahwa itu adalah keterampilan teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Hanya pada saat itulah teknik Kinmu dapat dianggap terbentuk. Ketika dia menerima sarang naga sejati dan menggabungkan teknik penguasa naga sejati dengan teknik 3 ramuan tubuh penguasa, teknik yang terakhir ditambal di banyak tempat. Namun, ada terlalu banyak tambalan. Keterampilan tinju adalah keterampilan tinju, keterampilan kaki adalah keterampilan kaki, dan mata dewa adalah mata dewa. Pada akhirnya, itu masih masalah tekniknya yang menyebabkan tubuh jasmaninya lebih rendah daripada Yuhe, Zhehuali, dan yang lainnya. Bahkan sedikit lebih rendah daripada Sang Hua. Pemikirannya tak menentu.
Ia dapat menemukan hal-hal yang tidak dapat dipikirkan orang lain dan memikirkan hal-hal yang tidak berani dipikirkan orang lain. Ia tidak terkekang oleh tradisi, sehingga ia mampu menciptakan Primordial Spirit Guide, bentuk pedang ke-18, Secrets of Three Primordial Spirit Assembly, dan berbagai teknik aneh serta seni ilahi lainnya. Itulah sebabnya ia dapat menciptakan artefak besar seperti Spirit Energy Mutual Shift Bridge untuk menghubungkan kedua dunia. Akan tetapi, juga karena pemikirannya ada di mana-mana sehingga tekniknya kurang. Aku sudah menyelesaikan masalah keterampilan pedangku memasuki jalan, aku hanya perlu memahami seperti pedang bencana. Sekarang masalahnya adalah bagaimana membuat teknikku memasuki jalan. Kinmu berhenti, ekspresinya menjadi kosong. Dia menjadi linglung. Tiba-tiba, ki vitalnya mengalir keluar dan dengan cepat membentuk harta karun ilahi embrio roh di depannya. Harta karun itu muncul dengan semua detail, dan bahkan matahari dan bulan pun terbentuk. Selanjutnya, aliran ki vitalnya menyebar keluar, memunculkan bintang-bintang logam, kayu, air, api, dan bumi. Panggung roh meluas menjadi ladang besar dan membentuk 6 arah. 5 bintang dan matahari serta bulan saling mengorbit. Dengan ini sebagai fondasi, jari-jari Kinmu menyatu, dan dia memurnikan ki-nya menjadi benang untuk mengelilingi embrio rohnya. 5 elemen, 6 arah, membangun jalur sirkulasi ki vitalnya secara berkesinambungan. Setelah beberapa saat, ia memiliki jaringan sirkulasi ki vital yang sangat rumit. Jaringan itu menyerupai pembuluh darah yang mengelilingi 3 harta karun ilahi yang besar untuk membentuk bentuk tubuh manusia. Itulah jalur peredaran teknik 3 eliksir tubuh penguasanya. Tekniknya sangat rumit, oleh karena itu jaringan yang dibangunnya pun sangat rumit. Kinmu mengukur dan memperbaiki beberapa bagian yang salah. Kemudian, ki vitalnya mengalir keluar untuk membentuk tulang dan organ sebelum membentuk daging, darah, urat, dan pembuluh darah dalam jaringan tubuh manusia yang sangat rumit. Kelima jarinya terbuka lebar, dan tubuh manusia di depannya menjadi setinggi 10 meter. Itu sangat jelas. Saat Kinmu berjalan di sekitarnya, ia menyingkirkan cabang-cabang yang tumpang tindih dan menggabungkan beberapa jalur sirkulasi, membuat teknik 3 eliksir tubuh penguasanya menjadi tidak terlalu rumit. Kemudian, ia memeriksanya secara menyeluruh dan menambahkan beberapa jalur yang tidak dapat dijangkau oleh sirkulasi ki vitalnya saat ia melatih tubuh jasmaninya. Semakin banyak tempat yang diperbaikinya, semakin banyak pula jalur yang dihilangkannya. Kinmu menjadi semakin bersemangat. Embrio rohnya bergerak cepat di seluruh tubuhnya untuk mengamati strukturnya saat ia terus-menerus mengubah ki vital tubuh manusia. Setelah sekian lama, embrio rohnya kembali ke harta karun ilahinya dan duduk di panggung roh. Tangan Kinmu terpisah, dan daging, darah, dan tulang dari tubuh manusia ki vital tersebar satu demi satu. Hanya jaringan ki vital dan struktur 3 harta karun ilahi besar yang tersisa. Vitalitas iblisnya kemudian terbang keluar dan membangun harta karun ilahi embrio roh dari jalur iblis, yang sesuai dengan harta karun ilahi embrio roh. Dengan keduanya sebagai refleksi satu sama lain, ia terus memodifikasi. Ketika ia merasa sudah sempurna, Kinmu mengeksekusi teknik 3 eliksir tubuh penguasa baru yang telah mengalami perombakan total olehnya. Ia dengan hati-hati mengalami apa yang kurang ketika ia mengedarkannya dan melakukan modifikasi pada ki vital tubuh manusia. Ia terus-menerus berusaha membuat tekniknya semakin sempurna. Sirkulasi ki vitalnya berangsur-angsur menjadi kurang rumit dan lebih efektif. Setelah perbaikan, ia dapat memperbaiki hampir setiap sudut tubuh jasmaninya. Teknikku masih belum cukup sempurna. Mengenai sirkulasi vitalitas iblis, masih banyak hal yang bisa ditingkatkan. Sirkulasi ki vital di mata dewa juga merupakan masalah lain yang sangat rumit. Setelah mencoba segalanya, ia menemukan banyak kekurangannya. Ia hanya peduli untuk memperbaiki dirinya sendiri saat itu. Kinmu, tiba-tiba beberapa setan memperhatikannya dari jauh. Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak karena gembira. Kami telah melakukan perjalanan jauh untuk mencarimu tetapi akhirnya menemukanmu dengan mudah. Hari ini adalah hari ketika aku, Tuosu, akan mengklaim prestasiku. Kinmu, lawan aku. Kinmu tidak memedulikannya, ke-10 jarinya bergerak ke atas dan ke bawah saat ia meningkatkan jaringan ki vital tubuh manusia sambil terus bergerak maju. Tuosu mengerutkan kening dan terbang. 2 sayap hitam besar terbentang, dan dia terbang sambil mengepakkannya. Kinmu sama sekali tidak menyadarinya. Tuosu berteriak dan hanya berjarak puluhan meter di depan pemuda itu. Tiba-tiba, dia berbalik, dan pedang bulu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sayapnya, semuanya diarahkan ke Kinmu. Murid Dewa Iblis Syuuki, Divisi Asura Tuosu, terima kasih banyak. Tuosu mengumumkan namanya, tetapi dia melihat bahwa langkah kaki Kinmu tidak berubah sedikit pun, dan dia juga tidak memperhatikan pedang bulu itu.
Akan tetapi, ketika mereka sampai di sisinya, dia tiba-tiba bergerak dengan cara yang aneh dan menghindari pedang bulu yang tak terhitung jumlahnya. Keterampilan pedang iblis itu sebenarnya tidak dapat melukainya sama sekali. Suara mendesing. Kinmu lewat, matanya masih terfokus pada jaringan tubuh manusia Ki vital di depannya. Penglihatannya dipenuhi dengan semangat, dan kelima jarinya terangkat dengan lembut. Jaringan tubuh manusia Ki vital itu tersebar, hanya menyisakan 2 jaringan formasi mata dewa yang dibentuk oleh Ki vital. Di tengah jaringan itu terdapat gugusan bintang. Matahari berada di tengah, dan lapisan luarnya merupakan sistem tanda pembentukan langit. Ini adalah teknik mata dewa yang diciptakan Blind dengan menggabungkan keterampilan kebangkitan mata 9 langitnya dengan mata dewa nomor 1 milik Ziking. Semangat Kinmu sangat terstimulasi, dan dia sangat berkonsentrasi untuk meningkatkan jalur sirkulasi Ki vitalnya, jadi dia tidak memedulikan Tuosu yang baru saja dilewatinya. Sayap Tuosu bagaikan pisau yang digunakannya untuk menebas berulang kali. Tubuhnya terbalik dan terguling saat ia menggunakan berbagai teknik. Terkadang ia berputar untuk menebas secara horizontal sementara di waktu lain ia berputar seperti gasing. Keterampilannya menggunakan pisau sangat rumit. Bulu berubah menjadi pedang, dan iblis menari di sekitar Kinmu. Keterampilan pedangnya juga sangat rumit. Dewa Iblis Siuki dikenal sebagai pedang dan pisau mutlak. Sebagai murid, Tuosu juga menguasai pedang dan pisau. Namun, tubuh Kinmu terpelintir, dan langkah kakinya menjadi semakin aneh. Dia berjalan keluar dari jangkauan serangan Tuosu sebelum lawannya sempat mendaratkan serangan. Iblis itu pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun. Para iblis lainnya bergegas mendekat, dan mereka semua menyerang bersama-sama. Mereka semua adalah para ahli dan murid yang bangga yang telah diajarkan dengan tekun oleh para dewa iblis. Seorang iblis meraung dengan ganas dan berubah menjadi raksasa magma. Api iblis mengelilinginya, dan bola-bola api iblis menari-nari di sekujur tubuhnya. Dia meninju, lalu api iblis meledak dengan kekuatan yang mengguncang dunia. Praktisi seni sihir iblis lainnya memiliki seekor naga iblis yang melingkari tubuhnya. Naga itu terbang menjauh darinya dan menari ke sana kemari. Hanya dalam hitungan napas, naga itu telah menempuh jarak puluhan meter. Saat naga itu menarik dan mengembuskan napas, serangannya aneh dan tidak terduga. Ada pula wanita bercakar 8 yang menyemburkan jaring yang sangat tajam. Ia membentuk formasi besar. Setelah beberapa saat, mereka semua tercengang. Mereka tidak bisa menyentuh Kinmu sama sekali. Dia telah melangkah ke dalam benang laba-laba dan memasuki formasi pembunuh, namun dia menghindari serangan gencar dari wanita laba-laba itu dan berjalan keluar tanpa ada yang terjadi, meninggalkan wanita laba-laba itu dalam keadaan linglung di belakangnya. Dia kemudian berhadapan langsung dengan raksasa magma itu. Menginjak tinjunya, dia berjalan dengan lengannya ke wajahnya dan meninggalkannya di punggungnya. Ahli iblis yang mengolah seni dewa naga iblis bahkan tidak berhasil menyentuhnya dan hanya melihat bocah manusia yang bersemangat itu berjalan melewatinya. Keringat dingin membasahi dahi semua orang. Tuosu mengejar Kinmu yang ada di depannya sambil berteriak dengan tegas, beritahu ahli lainnya. Raksasa magma itu meraung keras dan menghantamkan tinjunya ke langit. Sebuah bola api iblis meledak dan berubah menjadi mata iblis yang menyala-nyala yang luasnya puluhan bidang. Banyak ahli iblis di kejauhan merasa khawatir dan semuanya bergegas menghampiri. Dalam sekejap, 100 ahli iblis mengejar Kinmu, dan salah satu dari mereka memiliki sungai besar yang mengalir deras di udara. Sungai itu menampung air mata air kuning yang dimurnikan menjadi senjata roh. Sungai itu mengalir deras ke arah Kinmu, tetapi dia berdiri di ujung sungai dan terlempar jauh. Gempa bintang surgawi. Seorang praktisi iblis yang kuat mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan meteor-meteor pun berjatuhan dari langit. Saat meteor-meteor itu jatuh dengan asap mengepul, meteor-meteor itu jatuh ke tanah dan menyebabkan getaran yang sangat besar. Kinmu berjalan melewati meteor-meteor itu tanpa cedera. Semangat yang menguras hidup. Seorang wanita tua melambaikan spanduk tulang putihnya, dan roh-roh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mereka bolak-balik, membanjiri Kinmu. Beberapa detik kemudian, berjalan keluar dari mereka tanpa goresan. Kerangka darah. Orang lain membuka labu, dan tengkorak berdarah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mereka menerkam Kinmu, tetapi mereka juga tidak bisa menahannya. Sekelompok orang idiot. Tiba-tiba seorang ahli iblis mencibir dan berkata, tidak ada gunanya menyerangnya sekarang karena dia sudah memahami daunnya. Mata Ki vital aneh di depannya itu adalah pemahamannya, jadi hancurkan mereka. Semangat semua orang bangkit, dan mereka melemparkan seni ilahi mereka ke arah itu. Mata besar yang dibangun oleh Ki vital Kinmu langsung hancur. Semua orang gembira saat melihat Kinmu yang linglung akhirnya berhenti. Dia perlahan mengangkat kepalanya.
Kalian, Kinmu masih sedikit bingung, tetapi dengan cepat berubah menjadi marah. Dia tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum, menangis tetapi tidak menangis. Kalian berani menggangguku ketika aku sedang memahami teknikku. Ahli iblis yang telah membuat semua orang menyadari bahwa Kinmu sedang memahami daunnya segera menjadi bersemangat dan berteriak. Sekarang setelah pemahamannya telah hancur, gerakan tubuh dan seni ilahinya semuanya jauh lebih lemah. Bunuh dia. Semua orang menerkam. Cahaya pedang bersinar, diikuti oleh suara geram Kinmu. Kalian mencari kematian. Cahaya pedang yang terang benderang bagaikan salju meledak bagaikan matahari kecil dan mengembang dengan cepat. Setelah menempuh jarak belasan meter, ia menyusut dengan cepat. Saat berikutnya, ia berubah menjadi peluru pedang di depan alis Kinmu. Ia memancarkan sinar yang kuat dan meledak sekali lagi. Suara mendesing. Cahaya pedang yang meledak itu kemudian melampaui 300 meter, dan 100 ahli iblis berteriak dengan marah. Mereka mengeksekusi semua jenis teknik untuk menghalangi cahaya pedang yang mengerikan itu. Suara tabrakan terdengar satu demi satu. Tidak perlu takut padanya, teriak ahli iblis yang menyerukan untuk menghancurkan pemahaman Kinmu. Aku juga pernah mengalami pemahaman Dao sebelumnya. Selama itu, tubuh akan menjadi satu dengan Dao, jadi tindakan apapun akan mengandung keajaiban Dao, membuatnya sulit untuk menyerang orang tersebut. Tapi sekarang setelah dia meninggalkan Dao, dia hanyalah manusia biasa. Kita bisa menyingkirkannya dengan mudah. Pedang terbang itu menyebar, dan setiap orang memegang 70 hingga 80 pedang di sekeliling mereka, melakukan berbagai macam jurus pedang dasar. Meskipun gerakannya sangat sederhana, ada ribuan cara berbeda untuk menyerang. Pedang terbang yang berbeda memiliki kombinasi yang berbeda, dan jurus yang diterima setiap orang pun berbeda. Pada saat itu, tubuh Kinmu bergerak seperti hantu di antara 8.000 pedang terbang, dan waktu tampak melambat. Pedang terbang itu seperti kelopak yang perlahan mengambang di matanya. Postur, serangan, dan seni ilahi setiap ahli iblis menjadi sangat lambat. Seperti yang dikatakan oleh ahli yang telah merusak pemahaman Kinmu, begitu seseorang dipaksa keluar dari ranah pemahaman Dao, mereka tidak akan mampu mempertahankan kondisi tubuh dan Dao sebagai satu kesatuan. Namun, yang tidak diduga oleh ahli tersebut adalah bahwa Kinmu belum memahami jalan, keterampilan, dan seni ilahinya. Dia telah memahami tekniknya. Dia telah memasuki jalan itu dengan tekniknya. Teknik 3 eliksir tubuh penguasa sangat luar biasa sejak awal dan membuat Kinmu memiliki kultivasi yang sangat kuat dalam hal kekuatan sihir. Teknik ini juga memungkinkan roh primordialnya melampaui roh primordial rekan-rekannya. Jika tidak, Kinmu tidak akan mampu membunuh 4 iblis muda sejati sambil memiliki tubuh jasmani yang lebih rendah. Saat itu juga dia memahami tekniknya dan membawanya ke tingkat jalan, menambal masalahnya ini. Tubuh jasmaninya mencapai tingkat kesempurnaan. Semua bagian tubuhnya dapat berdiri sendiri atau bersatu, sehingga memungkinkannya untuk menggabungkan semua kekuatan dan energi di dalamnya. Kecepatannya mencapai titik ekstrim dan jauh melampaui kecepatan sebelumnya. Para praktisi iblis kuat yang bertahan melawan pedang hanya bisa melihat sebaris Kinmu berlari cepat ke depan. Astaga, Kinmu meraih pedang terbang dan menusukkannya ke depan. Darah tiba-tiba menyembur keluar dari tenggorokan seorang ahli iblis yang telah bertahan melawan serangan pedang terbang di sekitarnya. Pada saat berikutnya, Kinmu telah melepaskan pedang terbang itu dan pergi ke belakang orang kedua. Dia mengambil pedang lain, dan pedang itu menembus bagian belakang hati iblis, menembus sampai ke sisi lain. Ledakan. Kinmu berhadapan langsung dengan seorang praktisi kuat yang telah menyerbu keluar dari kepungan pedang, dan tinju mereka saling beradu. Badai 9 naga telah meledak sesaat sebelum tinju mereka beradu, tetapi bahkan setelah itu, badai itu masih terus melesat keluar meskipun seluruh lengan dan semua tulang praktisi iblis yang kuat itu telah menembus bagian belakang bahunya dan melesat ke segala arah. Ketika Kinmu pergi dan menusukkan pedang ke jantung alis orang lain, barulah seni ilahi sebelumnya mengenai praktisi iblis yang kuat dan menghancurkan dadanya. Bagian belakang bajunya hancur berkeping-keping saat 45 naga ilahi terbang keluar dari hatinya, membawa serta semua ki dan darahnya. Kinmu tampaknya telah memasuki dunia di mana waktu berjalan lambat. Kemajuannya meliputi semua bidang. Darah menyembur keluar dari titik-titik fatal musuh sebelum kekuatan seni ilahi mereka sempat meledak, mengubahnya menjadi bunga darah yang perlahan mekar di langit. Setelah kekuatan seni ilahi meledak, Kinmu sudah tidak ada lagi di sana. Seni ilahi musuh juga menjadi sangat lambat di matanya, dan dia bisa melihat ki vital berubah menjadi rune sebelum mengambil bentuk mantra. Ledakan kekuatan mantra itu tampak sangat indah. Semua praktisi seni dewa iblis bukanlah orang-orang lemah, melainkan murid yang diajar oleh dewa-dewa iblis. Mereka dikenal sebagai elit di antara para iblis, dan selain memiliki kekuatan besar, seni dewa mereka juga sangat rumit.
Setiap saat seni dewa berubah sangat mempesona dan indah. Kinmu sangat mengagumi keindahan semacam ini. Di bawah mata Dewa Sembilan Langitnya, proses mekarnya seni dewa sungguh menyenangkan untuk disaksikan. Terutama ketika darah segar berceceran di udara, membentuk bunga darah. Bunga-bunga itu menghiasi seni ilahi dari 100 praktisi iblis yang kuat, membuat mereka tampak lebih kaya dan cantik. Kali ini, Kinmu telah memilih jalan lain dan menggunakan metode aneh untuk membangun jalur sirkulasi untuk tekniknya, merekonstruksinya. Dengan menyempurnakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa, dia tidak hanya meningkatkan tubuh jasmaninya, tetapi juga meningkatkan kecepatan sirkulasi ki vitalnya, meningkatkan kekuatan seni ilahinya. Dia menyelinap di antara ratusan praktisi iblis yang kuat dan mengeksekusi jurus pedang paling dasar tanpa terlihat mencolok. Namun, di bawah peningkatan tajam dalam kecepatan dan kekuatan serangannya, jurus-jurus sederhana itu menjadi sangat efektif. Di mata dewanya, semua orang menjadi lambat. Tidak peduli apakah itu seni dewa atau senjata roh, atau gerakan tubuh mereka, semuanya menjadi lambat. Dia dapat melihat dengan jelas setiap kekurangan setiap orang. Kinmu berhenti, dan pedang terbangnya berdesing. Pedang itu bertabrakan dengan pedang Carefree di tangannya dan menghilang. Tak lama kemudian, ke-8.000 pedang itu menjadi satu. Di belakangnya, seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan senjata roh menari-nari di langit, menghancurkan pohon-pohon tertinggi di hutan di bawahnya. Suara gemuruh dan ledakan terdengar tanpa henti. Setelah beberapa saat, semuanya kembali sunyi. Lalu terdengar suara dentuman keras saat mayat para ahli iblis berjatuhan ke kiri dan ke kanan. Kinmu dengan lembut mengusap pedang Carefree di tangannya, dan pedang itu berubah menjadi pelet pedang. Dia berbalik dan menatap satu-satunya ahli iblis yang berdiri di medan perang. Tak lain adalah orang yang telah menyarankan kepada semua orang untuk mengeluarkannya dari pemahamannya. Pada saat itu, kaki iblis itu gemetar, dan butiran-butiran keringat yang besar mengalir di dahinya. Ketakutan tergambar jelas di seluruh wajahnya. Kinmu menyingkirkan pil pedang, dan ki vitalnya mengalir keluar untuk merekonstruksi jalur sirkulasi ki vital di mata dewa. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak dapat memasuki kondisi pemahaman Dao itu. Pakar iblis menatapnya dengan tatapan kosong, tidak berani bergerak. Semakin Kinmu ingin memasuki pemahaman Dao, semakin dia tidak bisa melakukannya. Kegelisahan tumbuh dalam dirinya, dan dia menghancurkan mata dewa yang dibentuk oleh ki vitalnya dengan sebuah pukulan. Ledakan, 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 ledakan. Ia menjadi panik dan menyerang ke depan dengan marah. Dalam sekejap, serangkaian guntur menggelegar, suaranya sangat terkonsentrasi. Udara di depannya berubah menjadi dinding yang perlahan-lahan semakin tebal, hingga terlihat oleh mata telanjang. Dinding itu didorong ke depan oleh angin dari tinjunya, menyebabkan pohon-pohon tumbang dan batu-batu pecah. Di antara pasir yang berterbangan dan batu-batu yang menggelinding, dinding itu terlempar lebih dari 10 mil jauhnya, dan jurang pun terbuka. Kinmu selesai melampiaskan amarahnya dan tiba-tiba menoleh. Sudut matanya tertuju pada ahli iblis itu. Kaulah yang menyuruh mereka untuk mengeluarkanku dari pemahamanku. Kau sangat pintar, bukan? Ahli iblis itu menatapnya dengan linglung, lalu keinginannya untuk bertahan hidup tiba-tiba mengalahkan rasa takutnya. Dia menjerit dan melesat ke langit, berubah menjadi jejak ki iblis untuk melarikan diri. Kinmu menggelengkan kepalanya dan lapisan tanda formasi muncul di matanya. Bima sakti di pupilnya berputar dengan panik. Dentingan, 2 sinar cahaya dari matanya bersinar, menghalangi ki iblis. Kepala, 2 kaki, dan separuh tubuh jatuh. Bicaralah lagi. Kinmu pergi dengan marah dan menghancurkan batu setinggi manusia dengan satu tendangan. Setelah beberapa saat, sosok-sosok baru turun dari langit dan mendarat di sekitar medan perang. Di depan ada dewa iblis dengan aura yang kuat. Tuan, murid iblis si Jue sudah mati. Murid Raja Yan juga terbunuh. Murid Raja Iblis Yu juga. Ada juga murid Siuki di sini. Murid Raja Iblis Liu Ye. Tuan, adik keenam juga terluka. Dewa Iblis meraung marah, dan angin kencang bertiup melalui hutan. Kabut di langit runtuh sebelum menghilang seketika. Kau telah membunuh begitu banyak elit ras iblisku dan hampir menciptakan celah di jajaran praktisi alam 6 arah dan alam 7 bintang. Karena kau berani bersikap begitu kejam di depan orang-orangku, lupakan saja rencanamu untuk keluar dari wilayah iblis. Sampaikan perintahku, lepaskan anjing-anjing suci Yudu untuk mencarinya. Berusahalah sekuat tenaga untuk menemukannya. Seorang ahli iblis dari alam makhluk surgawi ragu sejenak. Tuan, perintah Furiluo adalah jika kita dapat menangkapnya hidup-hidup, kita harus menangkapnya hidup-hidup. Jika kita tidak dapat menangkapnya, yang terbaik adalah meninggalkan mayat yang utuh. Raja yang terhormat telah mengatakan bahwa tubuh manusia ini menyimpan rahasia besar.
Dewa iblis itu menatap dingin, dan ahli iblis itu segera menutup mulutnya. Dia buru-buru menyampaikan perintah. Kinmu mendengar suara gemuruh dari kejauhan, dan hatinya bergetar. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam bahwa para iblis semuanya pemberani dan jago dalam pertempuran. Mereka semua maniak pertempuran dan suka memamerkan kehebatan bela diri mereka. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membunuh praktisi yang kuat, jadi di antara mereka yang mengejar Kinmu, yang paling bersemangat adalah para ahli dari alam 7 bintang. Namun, dalam satu pertempuran, sebagian besar murid Dewa Iblis di alam bintang 7 telah tewas di tangannya. Kalau begitu, praktisi kuat tingkat apa yang akan mengejarnya sekarang? Dia tidak dianggap jauh dari garis depan, dan jumlah kota dan prajurit strategis bertambah secara bertahap. Dari mereka, Kinmu segera mengetahui seberapa kuat iblis itu. Anjing-anjing hitam besar melompat dari pegunungan di belakangnya seolah-olah mereka sedang terbang. Mereka membawa 5 hingga 6 praktisi iblis yang kuat sambil mengendus-endus jejaknya. Dari jauh, mereka tampak seperti bukit-bukit kecil dengan 2 kepala. Mata mereka seperti lentera merah besar, dan tubuh mereka penuh dengan otot. Mereka tidak hanya memiliki 2 mata di setiap kepala, tetapi 3. Mata di dahi bahkan memancarkan sinar merah dari waktu ke waktu, mengamati sekelilingnya. Ekspresi Kinmu menjadi muram. Banyak anjing iblis telah menemukan aromanya dan berkumpul untuk menuju ke arahnya. Aku harus meracuni mereka. Hanya dengan itu aku bisa lolos. Dia membolak-balik tas taotinya dan menemukan beberapa tanaman obat. Kali ini, dia tidak menggunakan ki vitalnya untuk berubah menjadi tungku pil untuk memurnikan pil. Sebaliknya, dia mengeluarkan tungku tertutup dan memurnikan racunnya di sana. Kinmu menahan napas dan menutup semua pori-porinya. Setelah memikirkannya, dia melepas sepatunya dan membuka tungku yang tertutup rapat itu. Dia dengan hati-hati mengeluarkan racun dan menaburkannya di sepatunya sambil berpikir, meskipun aku tidak punya waktu untuk memurnikan racun yang dapat meracuni dewa iblis, meracuni anjing iblis seharusnya tidak menjadi masalah. Dia melempar sepatunya dan pergi dengan bertelanjang kaki. Setelah beberapa saat, raungan harimau mengguncang daratan, dan Kinmu buru-buru berbalik untuk melihat. Dia melihat aura dewa menyebar saat seekor harimau hitam mencabik-cabik anjing iblis dan praktisi iblis kuat yang ada di sana. Saudara harimau, aku bisa mencium bau Master Sekte, kata naga kilin dari kejauhan. Suaranya penuh kegembiraan. Ikutlah aku, sepatu Master Sekte ada di sini. Sepatu yang bau sekali, sial, aku diracuni. Itu Fatih Dragon. Kakak senior Tiger dan yang lainnya juga ada di sini. Mereka datang untuk mencariku. Kinmu buru-buru berlari mundur sambil memurnikan penawarnya. Dari kejauhan, dia bisa melihat naga kilin bergoyang dan memuntahkan busa putih dari mulutnya. Tubuhnya kemudian menjadi kaku, dan kakinya menjulur lurus ke langit saat dia jatuh ke tanah. Kinmu berlari dengan kecepatan penuh dari jarak 300 meter. Begitu dia menghabiskan penawarnya, dia menjentikkan jarinya. Tungku ki vital meledak, dan penawarnya terbang ke mulut naga kilin. Teknik tangan Kinmu berubah dengan cepat saat ia mendarat di dekat Fatih Dragon. Dalam sekejap mata, mudra yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuh Dragon kilin seolah-olah ia telah menumbuhkan 1000 lengan. Ia memukul tubuh si gendut besar itu untuk menyebarkan energi obat secepat mungkin sehingga tubuh jasmani Dragon kilin tidak akan terluka. Sepertinya dia menjadi lebih gemuk lagi. Ketika telapak tangan Kinmu mendarat di tubuh naga kilin, dia merasakan pantulan lemaknya, yang membuatnya sulit untuk melakukan teknik tangannya. Setelah menyadarinya, dia bertanya-tanya dengan bingung, aku tidak memberinya terlalu banyak pil jadi bagaimana dia bisa menjadi begitu gemuk? Apakah aku telah berbuat salah padanya? Apakah dia benar-benar tipe yang bisa menjadi gemuk bahkan jika dia hanya minum air? Sang Hua, Lin Yuxiu, Si Yun Xiang, dan Hu Linger semuanya ada di dekatnya. Ketika mereka melihat seseorang bergegas datang, mereka berencana untuk bertahan melawannya, tetapi begitu mereka mengenali Kinmu, mereka menjadi senang dan menunggu dengan tenang sampai dia menyembuhkan naga kilin. Energi vital Kinmu mengepul saat dia memukul-mukul si gendut besar itu berkali-kali untuk menyebarkan energi obat ke seluruh bagian tubuhnya. Baru kemudian dia menghela napas lega dan mengambil handuk untuk menyeka keringat di dahinya. Untungnya racun yang kubuat kali ini tidak terlalu kuat. Naga kilin menatapnya dengan mata terbuka lebar dan penuh keluhan. Dia tampak tidak punya apa-apa lagi yang perlu dikhawatirkan. Kinmu menghela napas dan menghiburnya, jangan khawatir, ini bukan masalah besar. Kau akan bisa berdiri setelah beberapa saat. Indera penciumanmu akan rusak sementara, tetapi akan baik-baik saja setelah 1 atau 2 hari. Ces, jangan memakannya, dia belum mati, dia benar-benar belum mati.
dan kau tidak bisa memakannya bahkan jika dia sudah mati, jadi ludahkan saja dia, untuk apa kalian datang? Peti itu dengan enggan memuntahkan kilin naga itu. Hulinger menciptakan pusaran angin untuk mengirim sepatu bau Kinmu jauh-jauh. Dia melompat ke kepala naga kilin dan berkata sambil tersenyum, setelah kamu menghilang, Senior Twigger memberitahu Imperial Preceptor, tetapi dia berkata bahwa kamu baik-baik saja dan tidak akan mati begitu saja. Namun, dia tetap memerintahkan seseorang untuk memberitahu Heavenly Saint Jude dan Saintess yang membawa kami ke sana. Gadis ini tidak bisa mengucapkan kata harimau dengan benar. Dewa Harimau Hitam memeriksa Kinmu lalu membuka mata pemuda itu untuk melihat ke dalam. Baru setelah pemeriksaan seperti itu dia merasa rileks. Sejak kami memasuki wilayah iblis, sang putri dan wanita suci terus mencoba menghubungi roh primordialmu, tetapi mereka tidak pernah mendapat jawaban. Kami takut mengganggumu, jadi kami berhenti melakukannya setelah beberapa saat. Kami awalnya berencana untuk pergi ke tanah yang tidak menyenangkan itu, tetapi sebelum kami sampai di sana, kami bertemu banyak setan yang menuju ke timur. Mereka berbicara tentang Anda yang menuju ke sana, jadi kami melacak mereka. Naga kilin paling mengenal Anda, jadi dia dapat melacak bau Anda, dan begitulah cara kami menemukan Anda. Kinmu merenungkannya sebelum berkata, ketika kalian menghubungiku, aku seharusnya masih berada di tanah yang tidak menyenangkan. Tempat itu sangat aneh, mungkin itulah sebabnya aku tidak mendeteksi roh primordial Saintess dan Sister Xiu. Kalian tidak menemui bahaya apapun sejak memasuki wilayah iblis. Ling Yuxiu mengambil naga kilin dan meletakkannya di dadanya. Kakak Sang Hua sangat kuat, berkat dialah kita dapat menghindari semua kota iblis yang ditempatkan secara strategis. Lagi pula, sebagian besar iblis mengejarmu, dan di sana kami bahkan mendengar rumor yang mengatakan bahwa kau melukai Furi Luo dengan parah. Mayoritas dewa iblis telah berkumpul di kamp utama untuk melindungi pemimpin mereka, memastikan tidak ada yang mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk dan membunuhnya. Kinmu tertawa terbahak-bahak, bukankah rumor yang menggambarkanku sebagai sesuatu yang terlalu menakutkan? Furi Luo sebenarnya terluka oleh kutukan yang tidak ada hubungannya denganku. Dia memang terluka, tetapi dia seharusnya sudah baik-baik saja sekarang. Sang Hua melihat sekeliling dan melihat banyak iblis yang menuju ke arah mereka. Dia buru-buru berkata, Senior Tiger baru saja membantai banyak iblis, dan itu akan menarik perhatian satu atau dua dewa iblis, jadi kita tidak bisa tinggal lama di sini. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu dan bicara lebih detail nanti. Senior Tiger, tubuhmu terlalu besar dan akan menarik perhatian para dewa iblis. Kami perlu merepotkanmu. Dewa Harimau Hitam mendengar ini dan segera mengecilkan tubuhnya hingga seukuran harimau kecil yang tingginya 1 kaki. Gadis-gadis itu saling memandang dan mengelusnya, merasa agak puas. Dewa Harimau Hitam tidak mempedulikan mereka. Mungkinkah kakak senior Tiger mengandalkan ini untuk mencapai kedalaman wilayah iblis? Kinmu bertanya-tanya. Mereka mulai berjalan ke arah timur, dan peti itu segera mengikuti mereka. Dewa Harimau Hitam itu berjalan ke samping Kinmu dan mendongak untuk menatapnya. Ada apa dengan Furi Luo yang terluka karena kutukan? Rumor ini seharusnya tidak palsu, tetapi orang itu adalah iblis sejati, penguasa ras iblis, jadi bagaimana mungkin dia terluka karena kutukan? Itu Liontin Gyoku, ada kutukan tersembunyi di dalamnya. Mengenai situasi sebenarnya, aku tidak tahu. Saint Woodcutter tahu, tetapi dia tidak memberitahuku. Tak lama kemudian, naga kilin akhirnya bisa bergerak tetapi anggota tubuhnya masih goyah sehingga dia tidak bisa merangkak. Dia berkata dengan sedih, Master Sekte, aku lapar. Jika kamu makan pil roh sekarang, itu akan mengganggu perutmu, dan kamu hanya akan memuntahkannya, Kinmu segera menjelaskan. Naga kilin terdiam sejenak, lalu berkata, Master Sekte, naga kecil ini mempertaruhkan nyawanya untuk mencari Master Sekte di wilayah iblis, namun kau malah menyakitiku. Kinmu berkedip, namun tidak mengatakan apa-apa. Masih lapar, kata naga kilin. Merasa tak berdaya, Kinmu hanya bisa mengeluarkan beberapa ramuan roh untuk dicocokkan dengan pil vitalitas ilahi elemen api. Saya suka pil roh api merah. Saya tidak suka rasa pil vitalitas ilahi elemen api. Kinmu mengangkat alisnya, tetapi menahan amarahnya. Dia menyingkirkan pil-pil yang telah dia cocokkan dan menemukan ramuan untuk pil roh api merah. Setelah selesai memurnikannya, naga kilin membuka mulutnya, menunggu dia memberinya makan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Urat-urat muncul di dahi Kinmu, tetapi dia melemparkan 2 pil, dan naga kilin mengunyahnya. Rasanya tidak enak, tidak seenak dulu, kata naga kilin dengan curiga. Toksin tersebut melukai saraf yang mengendalikan indera penciuman dan perasa, sehingga makanan tidak terasa sama saat Anda memakannya, jelas Kinmu. Master Sekte, berikan aku pil roh.
Aku akan memakannya saat akal sehatku pulih. Kinmu menyerahkan pil roh api merah yang telah diberikan kepadanya. Naga Kilin menyembunyikannya di dalam peti lalu berkata dengan lemah, aku masih lapar. Aku ingin mencoba pil vitalitas ilahi elemen api. Mungkin tidak akan terlalu sulit untuk ditelan. Kinmu mengeluarkan ramuan yang telah dicocokkannya beberapa saat sebelumnya dan memurnikan tungku pil vitalitas ilahi elemen api, dan Naga Kilin mencoba dua. Rasanya tampaknya jauh lebih baik, rasanya tidak seburuk itu. Master Sekte, bisakah kau memurnikan dua tungku lagi? Makan terlalu banyak, hati-hati nanti bisa mati. Lihat betapa gemuknya dirimu, bahkan dadamu tidak bisa lagi menopangmu. Kata Kinmu dengan amarah yang akhirnya meledak. Naga Kilin tampak seolah-olah tidak punya tujuan hidup dan berkata dengan kesal, aku diracuni, dan aku tidak tahu apakah aku bisa merasakan rasa pil roh api merah lagi. Sayang sekali ibuku pergi lebih awal, dan Patriark juga pergi. Kinmu tidak tahan melihatnya seperti ini dan memurnikan dua tungku pil lagi untuknya. Naga Kilin tidak lagi bergumam setelah itu. Saat melirik sekilas, Kinmu melihat bahwa orang itu tidak memakan banyak pil. Dia diam-diam membuka peti itu dan menyimpan kelebihannya di dalamnya. Apa saja yang dialami Fatih Dragon selama aku tak ada? Kinmu bingung. Naga Kilin berbaring di dada dengan tenang. Dia mengeluarkan sebuah buku dan mengambil kuas dengan cakarnya, lalu dengan hati-hati menulis sesuatu. Kinmu mundur untuk melihat, tetapi Naga Kilin buru-buru menutupinya. Sambil tersenyum, Kinmu berkata, naga gendut juga tahu cara bekerja keras. Linger, kamu harus belajar lebih banyak darinya. Linger memeluk ekornya dan menjilati bulunya hingga bersih. Ketika mendengar kata-katanya, dia berkata dengan serius, aku telah belajar bersama kakek tuli akhir-akhir ini, dan dia memujiku atas pengetahuanku. Dewa Harimau Hitam melompat ke dada dan bergerak untuk melihat tulisan-tulisan itu. Naga Kilin tidak berani bersikap sombong dan membiarkannya duduk di antara cakar depannya. Dewa Harimau Hitam melihatnya dan tertawa terbahak-bahak. Ini juga berhasil. Tentu saja, kata Naga Kilin dengan ekspresi serius. Pada dasarnya aku telah menguasai jalan untuk mengendalikan manusia. Teknikku ini pasti akan bersinar di masa depan. Harimau Hitam itu menggelengkan kepalanya. Kau menghabiskan terlalu banyak tenaga untuk hal-hal kecil ini dan tidak menggunakannya di jalan yang benar. Misalnya, sama sekali tidak perlu memakan pil roh api merah atau pil vitalitas ilahi elemen api, berkultivasi sendiri lebih berguna daripada apapun. Apakah saudara harimau pernah memakan pil roh sebelumnya? Tanya Naga Kilin. Harimau Hitam itu menggelengkan kepalanya lagi. Tuanku berkata bahwa berkultivasi sendiri adalah kultivasi yang sebenarnya. Tidak ada yang pernah memberiku pil roh sebelumnya. Naga Kilin mengeluarkan pil vitalitas ilahi elemen api. Coba ini. Dewa Harimau Hitam memakan satu dan berkata dengan heran. Rasanya enak sekali, jauh lebih enak dari makanan biasa. Naga Kilin mencibir padanya. Pil roh api merah terasa lebih enak. Cobalah pil roh api merah. Dewa Harimau Hitam memakan satu, dan tubuhnya bergetar. Dia tidak dapat menahan air mata yang mengalir dari matanya. Sekarang kau tahu betapa hebatnya mereka, kan? Karena kau tidak mempelajari teknikku, itu sebabnya tuanmu malas. Kultivasimu sendiri adalah kultivasi yang sebenarnya. Itu karena kau tidak bekerja keras dan memiliki terlalu sedikit trik. Kau ditundukkan olehnya alih-alih kau menjadi orang yang menundukkannya. Hanya dengan mempelajari kitab suci pembinaan manusiaku kau bisa makan dengan baik. Dewa Harimau Hitam menatap Kinmu dan berkata sambil tersenyum, adik laki-laki, pil roh api merah memang rasanya enak. Bisakah kamu memberiku beberapa tungku? Kinmu menatapnya dengan bingung. Kakak senior, kamu sudah menjadi dewa iblis, jadi mengapa kamu ingin makan? Rasanya tidak terlalu buruk, saya bisa memakannya sebagai camilan. Kinmu mengerutkan kening dan bertanya dengan sabar, apa saja atribut ki vital iblis kakak senior? Emas dan air. Kinmu menghitung sejenak dan menuliskan resep. Ini untuk pil vitalitas campuran air emas. Pil ini mengandung ki emas dan ki air di dalamnya, yang dapat meningkatkan ki vital emas dan air Anda. Saya juga menggunakan ramuan roh pelengkap untuk meningkatkan aroma dan rasa. Kakak senior, saya membuat pil roh untuk Anda bukanlah solusi. Anda adalah dewa jadi Anda membuatnya sendiri. Saya akan mengajari Anda cara memurnikannya. Dewa Harimau Hitam itu gembira dan berkata sambil tersenyum, memohon pada seseorang tidak pernah lebih baik daripada mengandalkan diri sendiri. Jika aku bisa belajar memurnikan pil, aku memang tidak perlu merepotkanmu. Kinmu mengajarinya cara memurnikan pil vitalitas campuran air emas dan memberinya beberapa ramuan. Dewa Harimau Hitam sangat cerdas dan berhasil belajar dengan cepat. Dia memurnikan pil dengan cukup baik. Tidak lama kemudian,
Dewa Harimau Hitam datang kepadanya untuk meminta beberapa bahan obat lagi. Kinmu memberikannya. Ketika hari berikutnya tiba, Kinmu merasa bahwa kakak senior Dewa Iblisnya menjadi lebih gemuk. Dia bertanya-tanya apakah itu hanya kesalahpahamannya. Akan tetapi, saat harimau hitam kecil itu berbaring di samping naga kilin, dia tidak tampak gemuk sama sekali, jadi mungkin itu hanya tipuan cahaya sebelumnya. Senior Trigger terasa lebih nyaman disentuh seperti ini. Hulinger berkata kepada Kinmu dengan wajah serius. Rubah kecil itu telah menyentuhnya 2 kali, dan dia merasa bahwa dia cukup gemuk. Kinmu agak khawatir kalau kakak laki-lakinya tidak akan mampu menahan diri dan menjadi gemuk karena memakan terlalu banyak pil vitalitas campuran air emas. Namun, Dewa Harimau Hitam adalah kakak laki-lakinya dan telah mengikuti Saint Woodcutter lebih lama. Selain itu, dia adalah dewa yang terkenal, jadi sebagai adik laki-laki, Kinmu tidak benar-benar berada di tempat untuk mengatakan apapun. Bahkan jika dia meminta Dewa Harimau Hitam untuk memakan lebih sedikit pil vitalitas campuran, dia merasa dia tidak akan mendengarkannya. Dewa Harimau Hitam lebih mendengarkan naga kilin daripada dia. Seharusnya aku membiarkan Saint Woodcutter yang sakit kepala. Kinmu berbalik dan melihat jejak ki iblis melesat ke langit. Sebagian berbentuk bunga teratai dan sebagian lagi seperti awan. Ada pula yang berbentuk seperti burung merak dan dewa iblis. Semua ini adalah penampakan yang dibentuk oleh ki vital para ahli iblis. Untuk dapat menciptakannya, mereka harus menjadi ahli di alam makhluk surgawi atau bahkan lebih tinggi. Namun, para praktisi iblis yang kuat tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Seorang ahli alam jembatan ilahi telah tiba. Kinmu memfokuskan pandangannya dan tiba-tiba melihat jembatan dewa yang membentang puluhan mil di langit. Roh primordial dewa iblis berjalan melewatinya dengan istana surgawi dari jalur iblis di atasnya. Ini adalah penampakan seorang praktisi kuat dari alam jembatan dewa. Di alam kedamaian abadi, mereka yang berada di alam jembatan ilahi adalah eksistensi tingkat master kultus. Kemampuan mereka adalah yang terhebat, tetapi itu di masa lalu. Setelah Kinmu menyebarkan metode untuk memperbaiki jembatan ilahi dan memasuki istana surgawi, seseorang hanya dapat dianggap sebagai ahli tingkat master kultus setelah mereka menjadi dewa. Namun, para praktisi seni ilahi dari alam jembatan ilahi masih merupakan eksistensi yang sangat kuat. Jika mereka mengejar, hanya Dewa Harimau Hitam yang dapat melindungi kelompok itu dari bahaya. Dalam sekejap, Kinmu melihat jembatan dewa kedua, diikuti oleh jembatan dewa ketiga dan keempat. Semakin banyak praktisi kuat alam jembatan ilahi muncul di belakang mereka. Mereka memiliki semua jenis roh primordial, dan lokasi mereka di jembatan ilahi berbeda-beda, mewakili tingkat kultivasi yang berbeda. Roh-roh purba memandang mereka dari jauh ketika sinar cahaya iblis terus-menerus menyapu mereka dengan gegabah. Namun, meski begitu banyak praktisi kuat alam jembatan ilahi telah datang, mereka tetap tidak menyerang. Mereka sedang menunggu keberadaan yang lebih kuat untuk turun. Kinmu menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangan sambil berpikir, satu-satunya yang lebih kuat dari praktisi jembatan dewa adalah dewa iblis yang telah memasuki istana surgawi. Hanya saja tidak ada cara untuk mengetahui apakah dewa iblis yang bergegas datang telah melewati gerbang surgawi selatan atau tidak. Dia melihat Dewa Harimau Hitam yang sedang berbaring di dada bersama naga kilin. Sejak keduanya menemukan topik yang sama, mereka menjadi malas. Dewa Harimau Hitam selalu berbaring di dada dan membisikkan sesuatu dengan naga kilin. Kinmu merasakan kegelisahan di hatinya. Semoga yang datang belum melewati gerbang surgawi selatan. Dengan ekspresi khawatir, Sang Hua berkata dengan suara rendah, "Saudara Master Sekte, jika kita terus maju, kita akan segera mencapai garis depan. Ada banyak praktisi iblis yang kuat di sana." Pikiran Kinmu terguncang. Dia langsung tahu apa yang sedang ditunggu para iblis. Ada banyak praktisi kuat di depan kita, dan dengan para pengejar yang mengejar di belakang, mereka akan dapat menjepit kita, sehingga menyulitkan kita untuk menjaga bagian depan dan belakang kita. Para iblis di belakang tidak menunggu dewa iblis karena mereka sudah ada di antara mereka, menunggu kita jatuh ke dalam perangkap. Kinmu menenangkan diri dan datang ke sisi peti. Dewa Harimau Hitam dan naga kilin menggumamkan sesuatu, tetapi ketika mereka melihatnya datang, mereka segera menutup mulut mereka. Kinmu memberitahu mereka tentang tebakannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak senior Tiger, semakin kita maju, semakin dekat kita dengan garis depan, dan semakin berbahaya bagi kita. Ketika kita cukup dekat, pasti akan ada dewa iblis yang akan memimpin pasukan untuk menghalangi jalan kita. Sementara itu, dari belakang, dewa iblis lain akan menghalangi jalan mundur kita. Jika kita terjepit di antara kedua belah pihak, kita akan kalah."
Dewa Harimau Hitam berdiri seperti kucing besar dan berkata dengan sungguh-sungguh, strategi yang hebat. Namun, mereka meremehkanku. Aku telah mengikuti tuanku untuk menaklukkan utara dan selatan dan mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Aku mendapatkan ketenaran dengan bermandikan darah musuhku. Setelah tuanku berubah menjadi batu, aku juga tertidur. Sepertinya bocah-bocah iblis ini telah melupakan rasa kagumku. Jangan takut, saat kita berada ribuan mil jauhnya dari garis depan, panggil aku. Kinmu membuka mulutnya, tetapi tidak berbicara. Dewa Harimau Hitam itu berbaring lagi, lalu mengangkat kepalanya setelah beberapa saat. Apakah kamu masih punya ramuan roh? Ramuan yang kamu berikan kepadaku semuanya sudah dimurnikan menjadi pil. Berikan aku sedikit lagi, aku bisa membunuh lebih baik jika perutku kenyang. Kinmu mengeluarkan beberapa ramuan roh dari kantong taotinya, cukup untuk satu tungku. Dia menyerahkannya dan berkata, Kakak Harimau, jangan makan terlalu banyak, hati-hati jangan sampai menjadi seperti naga gendut. Dewa Harimau Hitam tertawa, tampak agak sombong. Kau meremehkanku. Aku bisa melarutkan pil-pil roh ini hanya dengan berkultivasi dan tidak akan memiliki lemak berlebih. Aku tahu batas kemampuanku. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa mengagumkannya aku nanti. Saudari Hua, seberapa jauh kita dari garis depan? Tanya Kinmu. Sang Hua mengeluarkan peta geografis dan mencari-cari di sekitarnya. Dia mengambil penggaris dan mengukurnya. Ini adalah gunung pengumpul awan. Kita masih 4.000 mil jauhnya. Kinmu melihat rasio tersebut dan mengukur jaraknya sendiri. Ia menggelengkan kepala dan berkata, 4.261 mil. Mengapa kamu harus begitu akurat? Sang Hua bertanya sambil tersenyum. Kinmu menggelengkan kepalanya. Itu karena aljabar kaisar langit tertinggimu sangat buruk. Bahkan mataharimu ditempa dengan sangat bengkok sehingga tidak tahan untuk dilihat. Tentu saja dia tidak bisa mengatakan ini langsung di hadapannya. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang memanggil Sang Hua saat dia sedang senggang. Ketiga gadis itu mengobrol dengan riuh dan bertukar petunjuk tentang jalan, keterampilan, dan seni ilahi kaisar tertinggi surga dan kedamaian abadi. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang dengan tulus mencari ilmu dari Sang Hua tentang metode kultivasi menuju dewa muda sejati, dan Sang Hua memberitahu mereka semua yang diketahuinya tanpa menahan diri. Dia juga bertanya kepada mereka tentang mantra kedamaian abadi, dan kedua gadis itu mengajarinya seni ilahi yang baru-baru ini diciptakan di kedamaian abadi, panduan roh primordial. Panduan roh primordial membutuhkan kultivasi ganda, jadi teknik ini hanya boleh digunakan antara suami dan istri, kata Sang Hua dengan heran. Ling Yuxiu tersenyum padanya. Omong kosong, selama roh primordial mampu beresonansi, siapapun akan mampu berkultivasi. Bahkan banyak biksu dan Taois di Eternal Peace telah membudidayakannya. Sang Hua tercengang. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan curiga, bahkan biksu dan penganut Tao pun telah berkultivasi. Kalian berdua juga telah berkultivasi. Saya mengolahnya dengan orang yang menggembalakan sapi, kata Ling Yuxiu. Sang Hua sedikit kecewa dan cemburu. Dia menatap Si Yunxiang dan bertanya, bagaimana dengan Sister Xiang? Si Yunxiang tersenyum padanya. Aku juga pernah berkultivasi dengan Master Sekte. Roh primordialnya sangat kuat, dan kau akan meningkat sangat cepat jika kau berkultivasi ganda dengannya. Mata Sang Hua membelalak, dan dia berteriak, bagaimana bisa kalian berdua tidak benar? Kultivasi ganda roh primordial jelas hanya memperbolehkan satu pasangan dao. Saat dia hampir menjadi gila, Si Yunxiang berkata dengan nada menyihir, begitu kamu berkultivasi ganda dengan Master Sekte, kamu akan mengerti. Roh primordialnya sangat kuat. Sang Hua tersipu dan berkata dengan suara rendah, aturan kaisar langit tertinggi kita mengenai kultivasi ganda roh primordial berbeda dari aturan kedamaian abadi Anda. Kultivasi ganda roh primordial di sini adalah tabu, hanya suami dan istri yang dapat berkultivasi ganda. Bahkan bertunangan saja tidak cukup. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang saling memandang dan tampaknya mengetahui pikiran satu sama lain. Peraturan kaisar langit tertinggi sudah terlalu lama, tetapi ini bukan salahmu. Setiap tempat punya aturannya sendiri. Misalnya, semua wanita di bumi barat adalah gadis kecil. Untuk membuka jalan, guru kekaisaran telah membawa 1000 iblis wanita dan menyebabkan banyak masalah. Kinmu mendongak tinggi untuk melihat ke kejauhan. Dia melihat ki iblis yang sangat tebal bergulung ribuan mil jauhnya dari mereka. Itu seperti tembok tinggi yang membentang 10.000 mil. Perkemahan utama iblis di garis depan. Dia mengamati dengan mata Dewa 9 surga dan melihat segala macam penglihatan yang beraneka ragam dan indah. Itu adalah penampakan yang dibentuk oleh para ahli alam makhluk surgawi, alam hidup dan mati, dan alam jembatan ilahi dalam pasukan iblis. Kakak Hua,
berikan aku peta geografisnya. Dia mengeluarkan peta itu, dan Kinmu menggunakan ki vitalnya sebagai penggaris untuk mengukurnya dengan tepat. Dia berbalik untuk melihat para pengejar dan ki iblis yang semakin lama semakin tebal. Tatapannya berkedip, masih ada 1100 mil lagi. Kakak senior Tiger menyuruhku untuk memanggilnya pada 1000 mil, tetapi dia tampaknya menjadi semakin gemuk selama periode waktu ini. Kinmu menoleh dan menatap Dewa Harimau Hitam di dadanya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kakak harimau, kita berada ribuan mil jauhnya dari garis depan. Harimau kecil itu melompat dari dada dan tertawa. Tetaplah di sini dan lihatlah caraku. Begitu dia berkata demikian, dia bergegas menuju para pengejar di belakang mereka. Kinmu menatap Dewa Harimau Hitam dan melihatnya berlari semakin cepat. Saat ia berlari, tubuh jasmaninya berubah, dan dalam waktu singkat, ia berubah dari seekor harimau hitam kecil setinggi 1 kaki menjadi raksasa yang seperti gunung. Ia sangat mengagumkan, meskipun perutnya tampak agak terlalu besar. Ketika Dewa Harimau Hitam berlari, ia bergerak dari 4 kaki di tanah menjadi hanya 2 kaki belakang yang mengerahkan tenaga. Semua jenis rune menyebar ke seluruh tubuhnya seperti baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya. 2 palu besar muncul di kaki depannya. Dalam sekejap, Dewa Harimau Hitam telah bertabrakan dengan para pengejar, dan tulang-tulang praktisi iblis yang tak terhitung jumlahnya patah. Tubuh mereka terbalik di langit dan jatuh lemas. Dewa Iblis memang telah menyembunyikan dirinya, dan saat itu ia melesat ke langit dengan tombak perang untuk menghadapi 2 palu besar milik Dewa Harimau Hitam. Yang terakhir ini sangat berani, tetapi Dewa Iblis juga tidak lemah. Saat keduanya beradu, Kinmu segera melihat puncak gunung melayang setelah ditebas. Ayo cepat, kata Kinmu cepat, maju 100 mil ke depan. Fatih Dragon, turunlah dari dada. Sang Hua tidak mengerti apa yang dikatakannya, tetapi dia tetap mendengarkan kata-katanya, membawa peti itu dan bergegas maju. Naga Kilin melompat dan mengikuti mereka. Di belakang mereka, ada banyak ahli iblis yang belum mati di tangan Dewa Harimau Hitam. Mereka segera meninggalkan Dewa Harimau Hitam untuk mengejar kelompok kecil itu. Sementara itu, di depan perkemahan utama, pertempuran antara Dewa Harimau Hitam dan Dewa Iblis menciptakan riak-riak yang membuat para ahli iblis di sekitarnya khawatir. Seketika, Ki Iblis terpisah dari massa di atas perkemahan utama dan melonjak ke arah Kinmu. Kemungkinan besar itu adalah praktisi kuat dari ras iblis yang bergegas untuk menjepit mereka. Kinmu berlari sejauh 100 mil bersama semua orang, lalu berteriak, berhenti. Di belakangnya, ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar saat Dewa Harimau Hitam dan Dewa Iblis melintas sambil berduel. Dengan raungan harimau, gunung-gunung dan tumbuhan beterbangan, dan bebatuan acak berhamburan ke langit. Dewa Harimau Hitam datang dengan panik, dan palu besarnya menghancurkan para praktisi kuat yang mengejar Kinmu satu demi satu. Kinmu melihat situasi tersebut dan segera berkata, mundur 100 mil. Sang Hua, Lin Yuxiu, dan yang lainnya tidak mengerti, tetapi mereka tetap berlari mundur sesuai dengan kata-katanya. Setelah Dewa Harimau Hitam membunuh para pengejar, dia melompati kepala mereka dan menghadapi banyak ahli iblis yang mengejar mereka. Para ahli iblis dipimpin oleh Dewa Iblis, tetapi formasi pertempuran mereka diganggu oleh Dewa Harimau Hitam. Kedua dewa mulai bertarung sementara para ahli lainnya mengambil jalan memutar di sekitar mereka dan bergegas menuju Kinmu dan yang lainnya. Setelah Kinmu membawa semua orang kembali sejauh 100 mil, dia berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, kita seharusnya aman sekarang. Setelah beberapa saat, roh primordial dari praktisi iblis yang kuat tiba, dan seni ilahi mereka menyerbu dari jauh. Ekspresi semua orang sedikit berubah, tetapi sebuah palu besar terbang entah dari mana, menghancurkan seni ilahi dan roh primordial dari praktisi iblis yang kuat menjadi berkeping-keping. Tubuh Dewa Harimau Hitam melintas di depan mereka, dan dia meraih palu besar yang terbang ke arah semua orang. Dia menggoyangkannya dengan kuat dan tertawa keras. Aku yakin aku tidak mengecewakan. Semuanya, naiklah ke punggungku, dan ikuti aku ke kamp utama musuh. Aku akan membawa kalian semua kembali ke kota Li. Kinmu menghela napas lega dan berpikir dalam hati, adik Tiger memang bertambah gemuk akhir-akhir ini. Berat badannya bertambah, dan kecepatannya berkurang 10%, jadi aku menambah jarak 100 mil, dan tampaknya keputusanku tepat. Harimau hitam itu berbaring di tanah, dan Kinmu buru-buru melemparkan peti itu ke punggungnya. Dia kemudian menggendong Hulinger bersamanya sementara ketiga gadis dan naga kilin mengikutinya. Dewa Harimau Hitam segera mulai berlari cepat dan melewati pegunungan dalam sekejap. Kecepatannya tak tertandingi. Kinmu berbaring dekat punggung harimau dan mendengarkan napas Dewa Harimau. Napasnya berangsur-angsur bertambah cepat, dan dia berpikir,
aku benar, kultivasi kakak senior Tiger seumur hidup telah dirusak oleh naga gendut dalam 1 hari. Dia telah dicuci otaknya oleh naga gendut. Semoga dia tidak menjadi terlalu gemuk atau aku tidak akan bisa menjelaskan diriku kepada guru suci. Benar, masih belum diketahui apakah kita bisa menerobos kam musuh dan kembali ke kota Li. Tepat saat itu, suara yang mirip dengan bendungan besar yang runtuh dan air yang meluap membuatnya tuli. Kinmu mengabaikan angin yang bertiup di wajahnya dan melihat ke depan. Dia melihat cahaya pedang merobek ki iblis dan merobek lubang besar di perkemahan utama iblis. Yang terjadi kemudian adalah labu-labu besar yang melayang di udara dengan para praktisi seni ilahi di sekeliling mereka. Mereka melancarkan seni ilahi mereka, dan petir menyambar keluar dari labu-labu itu, menghujani perkemahan utama para iblis. Di balik labu petir itu terdapat peluru pedang yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan ribu peluru itu berputar dengan ganas. Setelah sambaran petir itu, peluru pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani perkemahan utama para iblis. Di balik peluru pedang, ada gelombang demi gelombang kapal terbang. Meriam True Origin dipasang di sana, dan dengan sinar meriam membajak tanah, kam utama hancur. Itu pasukan Eternal Peace. Semangat Kinmu langsung bangkit. Itu adalah cahaya pedang Imperial Preceptor Eternal Peace yang menghancurkan perkemahan. Orang ini selalu mengamankan keuntungannya dengan metode yang paling aman. Dewa Iblis yang bergegas keluar dari perkemahan utama untuk membunuh kita seharusnya menjadi komandan perkemahan utama. Saat dia pergi, Imperial Preceptor melihat celah itu dan memanfaatkannya untuk menghancurkan formasi. Hanya Imperial Preceptor yang bisa begitu licik. Keterampilan pedang guru Kekaisaran Perdamaian Abadi telah memasuki jalan tersebut, dan itu mengolah hati daunnya. Tidak ada celah musuh yang bisa lolos dari matanya maupun cahaya pedangnya. Hal yang sama berlaku untuk formasi musuh. Dia telah mengubah jalan pedangnya menjadi jalan perang, dan berhasil dalam setiap pertempuran. Kinmu merasa lega. Meskipun Dewa Harimau Hitam sudah terengah-engah, dia masih bisa membawa mereka keluar dari wilayah iblis. Di garis depan, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Adipati Wei membuka jalan bagi kapal terbang di belakang mereka. Banyak prajurit dengan labu petir menurunkan diri dan mendarat di kapal terbang. Sementara itu di belakang, ada pasukan yang dibentuk oleh binatang buas aneh yang tak terhitung jumlahnya dan praktisi seni suci. Dewa Harimau Hitam itu bergegas ke medan perang dan mengguncang tubuhnya, melemparkan semua orang. Dia berdiri dan meraih dua palu besarnya untuk berputar seperti kincir angin, menghancurkan musuh-musuh di sekitarnya seperti badai. Ledakan. Ketika Harimau Hitam menghantamkan palunya ke tanah, kekuatannya yang tak terbatas menyapu ke segala arah. Setan yang tak terhitung jumlahnya terhempas ke langit. Dewa Harimau Hitam menyerang formasi pertempuran musuh sambil meraung. Kalian kembali dulu, aku akan tinggal dan mencerna pil roh, menghabiskan lemak berlebih di perutku sehingga tuanku akan mengenaliku. Setelah mengatakan itu, Dewa Iblis menghancurkan semua yang ada di sekitarnya dan pergi ke garis depan untuk memimpin. Dia menghancurkan formasi musuh dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk menghancurkan Dewa Iblis yang sedang menyerbu dengan seberkas cahaya putih yang kuat. Cahaya itu meluas hingga 100 mil sebelum perlahan menghilang. Kinmu tercengang. Ia menoleh untuk melihat naga kilin yang bulat dan gemuk yang terlempar ke langit. Tiba-tiba ia merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Tunggangan guru suci masih lebih baik. Meskipun ia sedikit rakus, ia masih tahu cara melatih dan menjaga bentuk tubuhnya. Ia tidak akan menunda kultivasinya. Naga kilin juga tercengang. Ketika dia melirik dan melihat ekspresi sedih Kinmu, dia tenggelam dalam pikirannya. Sebuah kapal terbang dari langit dan melewati tubuh mereka. Seorang jenderal muda berdiri di haluan kapal. Dengan lambaian tangannya, teratai emas muncul. Mereka mengangkat semua orang dan membawa mereka ke kapal. Qin Fei Yue, jenderal kecil Qin. Kinmu menyapa dengan tergesa-gesa, penuh keheranan. Qin Fei Yue mengenakan baju zirah, tetapi dia masih membungkuk sedikit untuk membalas salam. Master Sekte Qin, Putri Xiu. Jenderal ini mengenakan baju zirah, jadi tidak nyaman bagiku untuk menyapa. Dari belakangnya, seseorang bergegas keluar, dia adalah Qin Yu. Ada seekor naga muda melingkari tubuhnya. Qin Yu memberi penghormatan kepada Master Sekte Qin, Putri Xiu, dan Saintes Siang, dia menyapa dengan cepat. Kedua bersaudara itu lahir di keluarga Qin, jenderal strategi surgawi, dan mereka adalah bagian dari banyak murid guru kekaisaran. Mereka mengikutinya untuk berkultivasi selama beberapa waktu, mereka meraih kesuksesan dan menduduki jabatan di ketentaraan. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi memiliki banyak murid, dan sebagian besar dari mereka masuk ke dalam ketentaraan dan menduduki jabatan tinggi. Sifat Ling Yuxiu berpikiran terbuka,
jadi dia berteman dengan banyak pahlawan yang merupakan murid guru kekaisaran. Pertama kali Qin Mu bertemu Ling Yuxiu, dia memasuki reruntuhan besar bersama Qin Fei Yue, berencana untuk menggambar medan untuk menaklukkan reruntuhan besar di kemudian hari. Naga muda di tubuh Qin Yu mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu dan mengamati Qin Mu. Tiba-tiba ia merayap turun dan naik ke atasnya. Ia menggesekkan tanduknya ke wajah Qin Mu dan berteriak pelan, "Maha." Qin Yu tertegun. Dia buru-buru mengeluarkan manik naganya dan mencoba memanggil kembali naga mudanya, tetapi naga itu enggan meninggalkan Qin Mu. Hati Qin Yu gelisah. Aku sudah bukan tandingannya di Imperial College. Aku sudah dipukuli olehnya beberapa kali, dan setelah dia menjadi Master Sekte Iblis Surgawi, aku bahkan tidak sebanding dengannya. Apakah nagaku juga akan direnggut olehnya? Qin Mu mencabut naga kecil itu dan memeriksanya berulang kali. Ia kemudian bertanya dengan heran, mungkinkah ini naga asli dari Istana Naga Sungai Bergelombang? Qin Fei Yue mengangguk. Guru kerajaan memanggil Raja Racun Kecil dan menyelamatkan nyawanya. Dia lalu memberikannya kepada saudaraku. Hati Qin Mu sedikit tergerak, lalu dia bertanya sambil tersenyum, "Adik Qin Yu, bisakah kau meminjamkanku naga kecilmu ini selama beberapa hari?" Qin Yu ragu-ragu sejenak, dan Qin Fei Yue berkata sambil tersenyum, "Jabatan Master Sekte sangat luar biasa, dan dia adalah Rektor Agung Akademi Suci Surgawi. Bagaimana dia bisa berbohong kepadamu?" Qin Yu hanya bisa mengangguk, dan Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Adik Qin Yu, aku tidak akan meminjamnya dengan cuma-cuma. Aku akan memberimu sesuatu yang bagus. Setelah aku mengembalikan naga kecil ini kepadamu, kamu akan mengerti." Naga muda itu menyusut dan naik ke cuping telinganya. Telinganya tergantung di sana seperti anting-anting. Qin Mu melihat ke kejauhan dan melihat pasukan kaisar tertinggi mengambil kesempatan ketika pasukan perdamaian abadi menerobos formasi musuh untuk menyerbu, mencegat bala bantuan pasukan iblis. Mereka seperti dua pukulan yang menghantam titik vital musuh dengan kejam. Di sekeliling kelompok itu, kapal-kapal terbang dipimpin oleh perwira muda ke dalam pertempuran. Tembakan meriam menghantam barisan di bawah, dan para praktisi seni ilahi di kapal menembakkan peluru pedang. Seni ilahi mereka membombardir tanah. Setelah lahan dibersihkan, para pekerja kuat mengaspal tanah tersebut sementara pasukan binatang buas dan prajurit aneh membantai semua iblis yang selamat dari serangan utama. Para perwira di kapal juga murid-murid Imperial Preceptor, kata Ling Yuxiu setelah melihat sekeliling. Para murid Imperial Preceptor biasanya adalah Direktorat Kehormatan River Tomb Academy. Mereka sering memberikan pelajaran di sana, dan kebanyakan dari mereka adalah ahli dari militer. Lihat, ada orang-orang yang lebih dikenal di sana. Mereka adalah saudara senior dan junior dari Imperial College. Qin Mu melihat ke arah yang ditunjuknya dan melihat Wei Yong, Chen Wanyun, dan yang lainnya, jadi dia langsung melambaikan tangan ke arah mereka. Namun, mereka sedang fokus mengeksekusi senjata roh mereka untuk membombardir tanah dan tidak melihat. Setelah beberapa saat, kapal-kapal terbang itu membubarkan formasi musuh. Pasukan iblis hancur berkeping-keping, dan dengan binatang-binatang aneh menginjak-injak garis pertempuran mereka, itu adalah pertarungan yang sangat sengit bagi para iblis. Qin Fei Yue memerintahkan kapal terbang untuk berhenti dan mengakhiri tembakan meriam mereka. Ia ingin senjata roh terus menyerang musuh yang melarikan diri ke segala arah sementara mereka mengamankan daratan. Dia menjelaskan kepada Qin Mu, alasan mengapa pasukan perdamaian abadi kita menjadi garda terdepan adalah karena keterampilan aljabar Kaisar Langit Tertinggi terlalu lemah. Formasi mereka longgar dan normal. Pengajar kekaisaran merasa dampaknya tidak cukup sehingga pasukan perdamaian abadi kita dikirim terlebih dahulu untuk menghancurkan formasi iblis. Guru kerajaan memiliki bakat yang hebat. Aljabar Kaisar Langit Tertinggi memang agak lemah, kata Qin Mu. Sang Hua tersipu dan menundukkan kepalanya dalam diam. Meskipun aljabar Kaisar Langit Tertinggi sangat lemah, seni ilahi mereka sangat kuat. Mereka memiliki apa yang tidak dimiliki oleh perdamaian abadi kita dalam jalur kultivasi sehingga kita hanya dapat mengandalkan formasi pertempuran untuk menyerang sementara pertarungan jarak dekat harus bergantung pada praktisi seni ilahi Kaisar Langit Tertinggi. Qin Fei Yue mengeksekusi peluru pedangnya dan menatap para iblis dari atas. Dia mendesah sedih. Kupikir aku luar biasa di alam makhluk surgawi, tetapi setelah bertemu dengan para praktisi seni ilahi dari surga Kaisar Tertinggi, mataku terbuka. Dengan kultivasiku saat ini, aku bahkan tidak bisa berada di peringkat ini. Guru kekaisaran memerintahkan bahwa dalam pertempuran ini, tidak seorang pun boleh meninggalkan kapal untuk bertarung sendiri. Ini karena di alam yang sama, prajurit kita tidak sebanding dengan para iblis. Pertempuran berlangsung lama, hingga matahari di langit padam. Barulah kedua belah pihak memukul gong untuk menarik pasukan.
Kita jelas telah memenangkan perang, jadi mengapa kita harus mundur? Mengapa kita tidak bisa mengambil kesempatan ini ketika musuh melarikan diri untuk memasuki kota? Sang Hua bertanya dengan bingung. Kekuatan militer kita tidak cukup. Jika kita menyerbu kota, kita hanya akan menyebarkan pasukan kita, memberi kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan kita. Imperial Preceptor memilih untuk mundur tepat setelah meraih kemenangan karena dia menggunakan metode menggerogoti iblis. Dengan terus melakukannya, iblis akan melemah hingga mereka semua kelelahan. Dalam hal itu, mereka tidak akan dapat menimbulkan ancaman apapun. Kinmu teringat perkataan Santo penebang kayu bahwa kaisar tertinggi surga tidak dapat dipertahankan, dan dia pun menjadi khawatir. Saint Woodcutter tidak akan bicara omong kosong, jadi karena dia bilang itu tidak bisa dipertahankan, itu berarti tidak mungkin untuk menjaganya. Para iblis pasti tidak akan mengikuti rencana pertempuran yang diharapkan oleh Imperial Preceptor Eternal Peace. Fu Riluo pasti punya ide lain. Dalam kegelapan di medan perang, sejumlah besar bayang-bayang tiba-tiba muncul dari dunia lain. Mereka adalah lentera di atas perahu kecil yang berlayar keluar dari Yudu bersama para tetua yang wajahnya samar-samar. Mereka ada di sana untuk menjemput para pahlawan yang telah tewas. Tidak peduli apakah mereka manusia atau iblis, selama mereka menjadi hantu, mereka akan dijemput oleh Yudu. Sementara itu, pasukan yang mundur di bawah bergerak diam-diam, mengabaikan para pembawa pesan kematian. Tampaknya mereka sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Kinmu berdiri di haluan kapal terbang, menatap medan perang. Dia tidak bisa menahan desahan sedih di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, sebuah perahu kecil berlayar di depan kapal terbang itu. Tetua di dalamnya berdiri dan mengangkat lentera untuk menyinari Kinmu. Qin Fengqing, kamu telah mengganggu Yudu. Earthbound mengundangmu untuk berkunjung untuk membicarakan sebab dan akibat dari tindakanmu. Kinmu tercengang, lalu berkata sambil tersenyum, siapa Qin Fengqing? Tetua, Anda salah. Lentera itu menyinari wajahnya, tetapi orang tua di baliknya tidak mengatakan apapun. Tiba-tiba, cahaya hitam menyala, dan dewa harimau hitam muncul di haluan kapal, menghalangi Kinmu di belakangnya. Utusan kematian hanya peduli dengan masalah orang mati. Kapan kamu mulai mengurus masalah orang hidup juga? Wajah di balik lentera itu tampak kabur. Yudu punya aturannya sendiri. Yudu tidak akan menyelidiki masalah di dunia orang hidup kecuali ada orang dari sana yang mengganggu ketertiban Yudu. Yudu kemudian harus mengendalikan situasi. Qin Fengqing membebaskan 48.000 jiwa dari Yudu dan melanggar aturan Yudu. 15 hari yang lalu, kami datang untuk memberitahu dan mengundangnya ke Yudu untuk membicarakannya, tetapi dia memiliki harta yang menghalangi para pembawa pesan kematian. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berjalan mendekat dan bertanya dengan suara serius, bagaimana jika aku tidak mengizinkanmu membawanya? Banyak dunia hancur karenanya, kata sesepuh itu dari balik lentera. Kinmu tak kuasa menahan diri untuk mengingat apa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Raja Iblis Dutian meratap dalam kegelapan dan meneteskan air mata kesedihan. Guru kerajaan, kakak senior Tiger, tak perlu bicara lagi. Aku akan pergi bersamanya.